Nah, apalagi yang hadir pada hari ini itu bukan narasumber sembarangan. Mereka adalah aktor-aktor yang sudah melintasi sejarah perjalanan Aceh gitu. Dan pertanyaan kemana ke arah Aceh ke depan itu memang menjadi sangat penting, apalagi ketika pasca Pilpres ini. Misalnya, apakah dengan kemenangan Prabowo di Aceh, tapi kemudian secara nasional, kalau mengikuti hasil yang dinyatakan oleh KPU, bagaimana? Bagaimana arahnya? Apakah menjadi arah yang gambaran yang lebih sulit, atau sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali? Siapapun yang menang, hubungan Aceh dengan Jakarta itu tetap baik-baik saja gitu, seperti baiknya hubungan antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila, gitu kan, baik-baik saja. Tapi bisa jadi juga tidak baik karena dalam politik itu kadang-kadang ada transaksi yang dinilai dengan apa yang sudah diberikan. Bagi ini seperti pola Golkar dulu, di mana Golkar menang, di situ ada pembangunan. Apakah era Golkar itu juga akan diterapkan di era Jokowi nanti kalau memang misalnya pasca MK nanti dinyatakan bahwa Jokowi yang menang. Tapi kalau nanti Bambang Wijoyo BW bisa memenangkan pertarungan di MK dan menetapkan Prabowo sebagai presiden, barangkali masa depan Aceh menjadi lebih baik gitu, ya kan? Dan gagasan referendum yang disampaikan oleh Mualim sebagai sebuah solusi atau jalan keluar itu menjadi tidak penting lagi. Tapi menjadi penting juga kalau misalnya apa yang dibayangkan oleh Mualim yang bersandarkan pada analisa katanya itu menjadi apa, dan semua menjadi masih debatable. Karena itu menjadi sangat penting untuk kita diskusikan secara tenang, ya kan? Di ruangan yang dingin dan bagus ini. Berbeda mungkin diskusi pada masa konflik dulu. Semua peserta narasumber itu tegang hadir. Dan orang-orang datang berbondong-bondong karena memang pada saat itu media sosial belum ada. Barangkali kalau media sosial ada pada masa itu, barangkali perdamaian nggak terjadi karena asli dibully terus. Ya kan? Oke, baik. Di tengah-tengah kita saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lagi siapa abang kita Iskandar, siapa abang kita Yarmen Dinamika, siapa abang kita Topik, dan siapa bapak kita yang tadi yang luar biasa menyampaikan pidato atas dukungannya terhadap mahasiswa sejauh tidak anarkis dan lain-lain. Itu satu hal yang perlu kita dukung bersama. Barangkali untuk memulai diskusi pada pagi hari ini, kita persilakan aja dulu Pak Iskandar, Pak Iskandar yang kebetulan sekali bos beliau atau pimpinan beliau di Partai Aceh baru saja menyampaikan satu pemikiran di hadapan khalayak, bahkan ikut dihadiri oleh Pangdam atau Pergopinda, ikut dihadiri. Saya kira ini bukan sebuah, bagi saya ini bukan sebuah provokasi. Apalagi disampaikan di bulan puasa dengan suasana tenang. Saya sudah melihat videonya, tenang sekali Mualim menyampaikannya. Atau barangkali ada hal lain yang dibalik itu kita tidak tahu. Karena itu penting sekali kita dengar dari orang dekat langsung yang juga mungkin menghadiri pada saat itu. Apakah ini sebuah jalan menuju arah baru, arah Aceh ke depan, atau ada hal yang lain? Kita setuju bagaimana? Kalau kita persilakan dulu Pak Iskandar. Waktu dan tempat ini persilakan. Ya. No. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada para senior sekaligus guru-guru saya, ada dalam bidang politik, dalam bidang tulis menulis, dan
juga dosen, saya sang mahasiswa. Ini beliau telah hadir di sini bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Bang Risman tadi, tidak perlu kita perkenalkan lagi, ya. Semuanya sudah adik-adik kenal semua, baik di sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah tengah. Ya. ITP. Yang paling sering kalau seminar-seminar diskusi sejak saya mahasiswa itu Bang Yarmen. Ya. Ben dulu sering undang Bang Yarmen jadi moderator atau jadi pembawa acara. Bahkan saat itu waktu debat rektor itu Bang Yarmen juga yang membawa acara di depan Ben. Tapi sekarang nggak ada lagi debat rektor, dulu ada. Ya. Dulu bisa jadi mahasiswa bisa nantang rektor. Dulu di depan Bang Yarmen saya bawa fakta integritas, saya suruh teken sama rektor. Yang nggak mau teken berarti nggak usah dipilih. Dulu mahasiswa terlibat 5 orang pilih rektor baru. Ya. Saya juga menjadi yang di depan. Ya kalau nggak dekat sama mahasiswa kita nggak pilih. Ada 5 orang. Tapi sekarang berubah mahasiswa nggak terlibat lagi. Rektor itu juga oleh menteri ya. Itu perbedaan saat kami dengan kondisi yang sekarang. Kalau sekarang di kampus kita ini gedung diskusinya sudah bagus seperti ini. Duduknya sudah di atas kursi yang sangat nyaman sekali. Tapi mengakan di DPR. Tapi anehnya tadi Pak Gun bangun kursi langsung tutup. Itu bedanya. Berarti hanya training ya, Pak. Supaya ya. Sudah ada sound baru seperti ini. Diskusi di AC, dulu kita nggak punya AC. Tapi dulu diskusinya mahasiswa ramai-ramai. Yang banyak yang hadir mungkin karena dulu mahasiswa dari kampung-kampung, dari Gede Gerbak, kampung saya di Lombok. Yang sekarang yang kuliah sudah banyak anak kota. Ya, tapi tidak perlu bicara kuantitas, kita bicara kualitas diskusi. Ya. Ini mohon izin juga ada senior saya dulu, Bang Abe, ya. Kemudian Bang Dayang, dulu lokomotifnya BEM 22, baik di syariah maupun di universitas. Saya tadi hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Risma. Adik-adik sekalian, bicara judul yang disodorkan kepada kami, ini polemik pasca Pilpres atau Pileg kemana Aceh ke depan. Berbicara itu pertama setelah Pilpres dan Pileg, kita bicara tentu ada yang tertawa, ada yang menangis. Kan ini dulu masalahnya. Ada yang tersenyum, ada yang cemburu, ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Yang bahagia bagi mereka yang terpilih kalau Pilpres, kalau Pileg. Begitu juga dengan Pilpres. Ya, yang bisa tersenyum sampai dengan hari ini, bagi yang tidak terpilih ada juga. Ada juga yang tidak bisa tersenyum sampai dengan hari ini. Dia pembawaannya cemburu terus karena upaya-upaya sudah dilakukan semua, berbagai cara sudah ditempuh, teknik-teknik kampanye yang sudah dikeluarkan semua jurus di lapangan. Tetapi yang perlu adik-adik sekalian ketahui, ini adalah pengalaman. Perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke arah yang lebih jauh, sangat berbeda sekali pesta demokrasi tahun 2019 ini dengan Pileg tahun 2014 yang lalu. Saya tidak berbicara ke Pilpres dulu, karena yang saya sampaikan ini adalah pengalaman secara pribadi. Apa yang mendasari begitu bedanya Pileg 2019 dengan 2014? Semuanya, mulai dari pemahaman konstituen terhadap demokrasi, terhadap orang yang akan dipilih,
sampai dengan bahwa sang calon legislatif ini bahkan disibukkan ya dengan berbagai upaya-upaya yang tidak penting. Contoh, ada desa yang dimana sebagian orang mengaku sebagai tim ses, ya, dibantu mulai dari A sampai dengan Z. Entah salah tim ses, entah salah masyarakat yang memilihnya. Saat pemilihan, desa-desa yang banyak dibantu ini suaranya sedikit. Ini nanti boleh tanya, tidak hanya ke saya, ke caleg-caleg yang lain juga boleh. Ada desa yang tidak banyak menuntut oleh tim sesnya, ya, bahkan si caleg ini jarang datang, sekali dua kali, tapi suaranya lebih banyak. Jadi fenomena berbeda ini menjadi analisis jungkir balik bagi si caleg. Dia sudah mengatakan bahwa desa, karena saya sudah bantu ini, sudah bantu Polan, pasti keluar 300 suara. Itu prediksi. Dari jumlah yang memilih 800, dia patok jadi 500 atau 300 suara. Saat dihitung di form plano dan C1-nya hanya keluar 100 suara. Ada desa di tempat lain, sekali datang, silaturahmi, tidak bawa apa-apa, ya, mereka hanya menatap ini calegnya. Ini pantas untuk kita dukung. Dari DPT 500 keluar 450 suara. Kenapa bisa ini terjadi? Ini juga harus menjadi bahan diskusi teman-teman mahasiswa. Seberapa parah sudah demokrasi kita? Ada yang mengatakan, nah, ini tidak bisa main-main di depan. Ini bisa menjadi sangat suram bagi demokrasi. Tidak lagi orang memandang ini hebat Bang Irsman, ini hebat Bang Yarmen. Beliau sosok tokoh, Pak Bung juga hebat. Beliau sudah doktor. Tidak, itu tidak berlaku lagi. Bahkan memegang anda doa-doa dulu. Mesir drop Bang Risman. Risman kagak bantu masjid, kagak bantu menasa, kagak ambar, kagak bantu balai pengajian. Ada orang sebagian yang tidak senang dengan Bang Risman. Ini tetap memprovokasi kepada orang-orang masyarakat. Hanya kan sedekah Risman dengan Tuhan. Yang ngedekahnya malah nyodok. Bahasa itu yang dikunci. Ini bahaya. Jadi tidak lagi memandang apa yang beliau bantu, apa yang beliau advokasi. Itu kan pahalanya untuk Risman, bukan untuk kita. Urusan dia dengan Tuhan. Ini malamnya untuk nyodok. Nah, begitu main seperti itu, ada yang datang, dia tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, dia memberikan sesuatu, akhirnya masyarakat diarahkan untuk memilih yang lain. Ini bahaya. Karena yang berkualitas kita tinggalkan, yang tidak berkualitas kita pilih. Sehingga dampaknya apa? Saat duduk baik di eksekutif maupun di legislatif, teman-teman sekalian, banyak yang dari yang sudah kita usung itu tidak bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan masyarakat. Bahkan sekalipun untuk kita mengundang diskusi saja, banyak teman-teman yang beralasan kiri, sakit itu, kawal kampung. Ini bahaya. Jadi adik-adik diskusi harus bedah juga masalah ini. Nah, di lain itu berbicara bagaimana Aceh ke depan setelah Pilpres dan Pileg. Ada beberapa teman-teman di luar yang menganalisis berbeda, tapi kedua analisis ini harus kita akomodir juga. Soal Pilpres, tentu pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kalah. Kalau kita bilang telak, boleh juga telak, karena hanya 12%, 15%. Kalau Prabowo Sandi itu angkanya 85%, ya, 85% sangat luar biasa.
Jika dilihat dari alat peraga, lebih banyak pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di jalan-jalan, di trotoar-trotoar, semua. Tapi Prabowo Sandi malah baliho billboard minim sekali di Aceh, tidak ada. Kalau di kampung-kampung tidak ada, tidak masuk di kampung-kampung billboard. Tapi masyarakat Aceh tanpa ada tim Prabowo Sandi yang mengkampanyekan juga memilih. Ini adalah efek dari politik nasional yang dilihat oleh masyarakat, didengar oleh masyarakat, baik melalui media sosial seperti Bang Risman sampaikan tadi, koran, televisi, dan radio. Jadi terbentuk sendiri oleh masyarakat Aceh bahwa yang menurut versi masyarakat Aceh yang terbaik untuk saat ini adalah pasangan Prabowo Sandi untuk Aceh, untuk masa depan Aceh. Ada sebuah harapan bagi masyarakat kita mendukung Prabowo Sandi. Pertama, menginginkan adanya perubahan di Aceh. Kedua, bahwa Prabowo menyatakan secara langsung dan berkomitmen, ya, termasuk dengan Mu'alim selaku Ketua Umum Partai Aceh dan juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, berjanji akan menuntaskan seluruh butir-butir MOU Helsinki yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak. Ini yang menjadi pengikat, dan ini merupakan garis komando yang disampaikan ke lapangan, termasuk ke Panglima Wilayah, Panglima Sago, untuk memenangkan pasangan ini. Dan bagaimana juga isu-isu politik nasional terkait dengan persoalan agama, persoalan-persoalan tenaga kerja, persoalan-persoalan kebijakan juga mempengaruhi pemilih di Aceh. Karena di Aceh memang masyarakat kita sekarang hampir sekian besar itu sudah menggunakan Android ini. Jadi meski supir motor traktor, bahkan hand traktor, jadi waktu duduk bawa tetap buka HP. Jadi jika kalian berita Facebook kan, ya urusan betul ini baca ya. Jadi nanti ada yang sekali salah Pak Lu konfirmasi ke saya. 250 tentara PBB diterjunkan ke Timur Tengah, menang dulu. Yang dipikir kayaknya Aceh Tengah. Jadi di telepon itu, ibu bedoy tentara PBB kayak diterjun dengan terlimpayung Aceh Tengah, kemudian melihat pan kalau Hana sang informasi cilu tidak klik telepon salah Timur Tengah kan Aceh Tengah. Jadi awalnya itu, jadi udah dibaca gitu. Nah, jadi begitu dia respect terhadap perkembangan legislasi. Kemudian di tengah kelesuan isu setelah Pilpres dan Pileg, sebagaimana saya sampaikan, terutama di lokal Aceh, itu bakal terjadi perubahan, ya, perubahan komposisi di parlemen terkait nanti dengan kebijakan-kebijakan politik. Bagi kami yang saat ini masih di Parlemen Aceh berkat dukungan dari para senior, kursi partai Aceh itu turun di sekalian. Kita harus akui, kami harus mengakuinya dengan lapang dada. Dari 29 kursi tersisa dari hasil rekapitulasi suara yang sudah ditetapkan itu 18 kursi. Itu pun jika MK tidak mengabulkan gugatan di Dapil 5 Aceh Utara Semarang. Kemudian kita juga menggugat di Dapil Aceh Tengah Bedan Meriah karena selisih hanya 11 suara dengan PDI Perjuangan. Ya, kalau berkurang di Aceh Utara semuanya, kita berharap bertambah di Aceh Tengah dengan Bedan Meriah. Ini adalah pil pahit yang harus kita terima bersama-sama dan akan menjadi bahan evaluasi secara totalitas bagi internal Partai Aceh dari level paling tinggi sampai dengan level yang paling rendah di tingkat Dampung. Nah, dengan berubahnya susunan dan komposisi tentu juga akan berubah komposisi alat kelengkapan dewan. Di DPR itu yang menjadi eksekutor kebijakan adalah AKD. Pimpinan DPR itu bersifat kolektif kolegial. Tanpa dukungan AKD, pimpinan juga tidak bisa berbuat banyak. Jadi karena AKD-nya akan berubah, akan ada koalisi baru di DPR Aceh. Yang selama ini koalisi DPR Aceh itu namanya KAB, Koalisi Aceh Bermartabat.
ya, ada beberapa partai politik. Apakah nanti partai politik dalam KAB ini tak bersatu dalam KAB, atau kita akan lihat bagaimana komunikasi politik yang kita bangun antara sesama partai politik yang pemenang, yang ada kursi di DPR Aceh nantinya. Bahkan dari partai-partai besar di DPR Aceh yang dulunya mendapat posisi wakil ketua, itu ada yang hilang, tinggal 2 kursi. Ada yang bertambah, kemudian ada yang berkurang. Begitulah dinamika politik tempat kita. Nah, kemudian secara nasional dan lokal, baru-baru ini kita juga mendengar, bahkan teman-teman membuka di media sosial lontaran komentar dari Haji Muzakir Manaf, Mualim, selaku mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, di acara Haul Wali yang ke-9 dan juga buka puasa bersama KPAPA di Gedung Amel, yang kebetulan saya selaku sekretaris panitianya, dan saya mendengar langsung duduk saya di depan, pas depan beliau berbicara. Seperti disampaikan Bang Usman, saya mengamati pernyataan Mualim ini berbeda dengan di tempat yang lain, dengan suasana yang santai dan dengan kalimat yang tidak begitu tinggi. Beliau menyampaikan terkejut. Awalnya beliau baca teks, tapi setelah itu teksnya beliau tutup. Beliau hanya berimprovisasi. Banyak teman-teman yang mengkonfirmasi ke saya bahwa saya sampaikan itulah spontanitas yang disampaikan oleh Mualim, dan yang keyakinan dari lubuk hati beliau yang dalam menyampaikan itu. Memang setelah itu saya belum bertemu dengan Mualim karena ini beliau ke Malaysia. Nanti setelah pulang kami akan adakan pertemuan. Teman-teman di lapangan itu menyambut baik apa yang disampaikan oleh Mualim. Apakah yang disampaikan Mualim ini sah atau tidak? Menurut hemat kami, apa disampaikan Mualim ini adalah pandangan dari kacamata beliau yang selama ini mendukung penuh proses perdamaian di Aceh. Ada 2 pandangan. Pertama, pandangan beliau secara nasional atas carut marut dan semerautnya kondisi politik yang beliau lihat tidak menguntungkan bagi kebijakan-kebijakan terhadap Aceh. Kemudian kedua, bahwa selama ini ada perjanjian-perjanjian pemerintah Indonesia dengan Aceh, terutama yang tersebut dalam MOU Helsinki, tidak dilaksanakan sepenuhnya. Jadi pasal-pasal, poin-poin yang ada itu tidak sepenuhnya dilaksanakan, sehingga membuat beliau ini menyampaikan persoalan yang sebagaimana kita dengar bersama-sama. Nah, ke depan isu referendum tidak hanya menjadi wacana bagi sekelompok masyarakat, tetapi jika terlibat, ulama harus terlibat, tokoh masyarakat harus terlibat, akademisi harus terlibat. Karena referendum ini bukan sesuatu momok yang harus ditakuti, tetapi dia ini adalah konstitusional, ya, ada di negara-negara lain dan diatur juga dalam tatanan hukum demokrasi kita. Ya, Mualim malah mencontohkan referendum seperti tim-tim, seperti Timur Timur. Kalau merujuk seperti tim-tim, referendum menentukan nasib, ya, bergabung atau pisah. Karena referendum ini banyak sekali, ada di sekalian. Kemarin ada isu referendum bendera sama lambang, boleh juga. Karena Jakarta mengatakan saat polemik bendera itu kita ketemu sama Kementerian Luar Negeri, kan tidak semua orang aja yang menginginkan bendera. Mereka tunjukkan foto, mereka tunjukkan video, ini masyarakat Aceh konvoy tidak mendukung bendera yang sudah disahkan oleh DPR. Jadi Aceh kabinernya. Jadi dua kelompok seperti itu. Saat kita kemarin juga membuka 2 pasal dalam UPA, mereka juga tunjukkan kita, ini fotonya ada 15 orang tokoh Aceh, serahkan, ya, mereka mendukung apa yang sudah dilakukan. Jadi capek sekali kita menjelaskan, karena yang datang itu memang orang Aceh. Capek sekali. Yang datang orang Aceh, malah yang tinggal di Jakarta, ada yang dari Aceh di sini.
kita berargumen ini sesama Aceh sulit. Jadi kita harus menentukan langkah sikap bahwa ini adalah kepentingan bersama. Itu baru akan menuai keberhasilan. Tapi kalau kita bercerai-berai, ini sungguh tidak baik bagi masyarakat Aceh. Sekarang isu yang harus kita dengungkan bagaimana Aceh ini mensabot, bagaimana Aceh bersatu. Aceh tanpa bersatu ini tidak mungkin akan berhasil. Tapi kalau Aceh sudah bersatu akan berhasil. Karena Aceh ini paling mudah dimantik dengan isu-isu, dengan fitnah-fitnah yang tidak baik. Aceh paling bagus, paling mantik. Saya tidak senang dengan Bang Ismail, atau saya tidak senang dengan Pak Bun misalnya. Saya dosen di Winaragiri. Ini mudah untuk kubruk Pak Bun. Dua juga kantin, di kantin pegang. Oh, ini selama Pak Bun dua sapu na bere. Ini mudah sudah na jelas absen. Padahal dalam analogi ada di gym ngajar. Menanci Bang Ismail dua panen di mana. Maka juga ke beberapa kuliah. Urun begitu mudah melakukannya di Aceh. Maka harus bersatu dulu sama pemahaman. Baik itu siro dari UI, siro dari UNEN. Ini tidak akan berhasil. Kita berharap Aceh tetap bersatu di masa yang akan datang. Isu-isu bersama untuk kemaslahatan Aceh akan dibungkus dan diperjuangkan bersama-sama, tidak lagi dengan satu dua orang atau kelompok-kelompok. Kita harus bersatu padu demi kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang. Demikian mungkin pengantar dari saya. Terima kasih kepada Pak Usman atas kesempatan yang diberikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Anda yang sudah melengkapi diskusi kita, sehingga di judulnya itu tidak hanya sekedar pilpres, tapi politik pasca pileg dan pilpres 2019, ya kan? Yang digambarkan tadi akan ada perubahan alat kelengkapan dewan di DPRA, sehingga nanti bisa jadi politik di DPRA akan berubah sebagaimana biasanya. Kalau kemarin dengan komposisi yang ada itu kita lihat pola ketegangan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, barangkali ke depan akan terjadi perubahan. Jadi ketegangannya di luar, tapi keputusannya berbeda nanti di dalam. Tapi kita belum tahu, nanti mungkin akan dianalisis lebih dalam oleh Bang Taufik yang memang selama ini kerap memperhatikan perilaku legislatif dan eksekutif dalam pertarungan politik pembangunan. Tapi sebelum ke Bang Taufik, barangkali menarik kalau kita minta ke Bang Yarmen, karena beliau adalah orang yang paling cermat dalam mencatat setiap pergerakan-pergerakan, perubahan-perubahan, dinamika-dinamika di Aceh. Karena beliau sendiri namanya Yarmen Dinamika. Kalau mau tahu bagaimana kronologi jejak perdamaian Aceh, beliau yang paling rajin mencatatnya. Saya kira catatan-catatan lebih rinci juga beliau miliki, terutama misalnya apakah kemenangan telak dulu SBY di Aceh itu ada implikasi positif yang lebih baik bagi Aceh, atau justru kekalahannya Yusuf Kala di Aceh, justru Yusuf Kala yang lebih banyak berkontribusi bagi Aceh. Nah, bagaimana pula jejak kepemimpinan Jokowi ketika beliau kalah lagi di Aceh itu? Apakah Jokowi yang dulu dalam kampanye sering disebut orang Aceh, ya kan, itu akan berpaling cintanya terhadap Aceh, atau barangkali juga ada kejutan, semakin dibenci justru semakin cinta Jokowi kepada Aceh? Karena sekarang dalam politik itu sekarang ini kan lebih banyak pencitraan daripada justru misalnya seperti orang yang tokonya dibakar di saat demo langsung dibantu, sementara anak-anaknya yang hilang berapa puluh tahun yang lalu sampai ketemu saja nggak mau gitu. Ini penting untuk melihat komposisi ini. Apalagi misalnya kita ketika perdamaian Aceh dilangsungkan, ditandatangani di Helsinki, MOU Helsinki itu
ada satu petikan pidato dari Malik Mahmud menyatakan bahwa satu-satunya yang bisa menjamin perdamaian Aceh itu adalah pelaksanaan demokrasi sejati, katanya pada saat itu. Dan demokrasi